warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan hadir di ruangan ini dalam acara sosialisasi aksi nyata calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung Timur untuk di SD 5 Kelapa Kanti. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi mengenai budaya positif modul 1.4 yang akan oleh Ibu Leni Erlani SPD SD Negeri 5 Kelapa Kanti. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Terima kasih. Berikutnya sambutan Kepala Sekolah SD 5 Kelapa Kanti, dan untuk hari ini diwakili oleh Ibu Sri. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ini untuk mendukung sosialisasi aksi nyata dari SD 5 yang dibawakan oleh Bu Leni Erlani SPD. Kami mewakili sebagai kepala sekolah sangat-sangat mendukung atas kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Leni Erlani. Untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan kembali dari guru yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak. Ini untuk Ibu Leni Erlani, kami berikan dukungan untuk semangatlah mengikuti ini dari calon guru penggerak angkatan 7. Selanjutnya kami silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri mewakili Kepala Sekolah SDN 5 Kelapa Kanti. Alhamdulillah kita sudah di akhir untuk pembukaan acara sosialisasi, dan selanjutnya akan dibuka oleh saya sendiri sebagai moderator untuk melanjutkan acara paparan sosialisasi budaya positif modul 1.4 oleh Ibu Leni Erlani. Ibu Leni Erlani, kami persilakan. Susunan acara selanjutnya itu menyanyikan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hari ini kami persilakan untuk berdiri.
Untuk susunan acara selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semangat ya hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan budaya positif, terutama yang ada di tugas modul 1.4, pendidikan guru penggerak. Dari saya berasal dari SD Negeri 5 Kelapa Kampit, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif dan kurikulum Merdeka. Ini biodata saya, tempat tanggal lahir saya, dan tempat tugas saya. Saya memadukan budaya positif dengan kurikulum Merdeka karena ini sangat berkaitan sekali dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini. Di mana kurikulum ini memiliki beberapa perubahan. Pertama, perubahannya pada waktu KBK 2004, di mana guru sebagai sumber pengetahuan. Dari tahun 2006, 2013 sampai sekarang, guru bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan, di mana kemajuan teknologi membuat murid dapat menggali pengetahuannya tanpa batas. Jadi banyak pilihan cara murid untuk belajar. Bapak Ibu perhatikan video berikut. Hai guys, Grup Penyaring kembali hadir dengan informasi yang akurat dan bermanfaat. Beberapa video menakjubkan seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Yap, mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan terima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan yang mengagumkan, bukan? Sementara di belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap tidak lupa untuk membungkuk. Tidak hanya itu, terhadap robot pun anak kecil di Jepang memberi hormat. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Grup Penyaring mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di belahan dunia lain, anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang sebaliknya. Keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. Mereka juga diajarkan untuk mandiri. Orang tua tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun umur mereka, mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Anak-anak ini pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun, janji tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Skorsing ini berguna untuk
memberi ganjaran supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Semuanya dapat barang yang sama, tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri. Anak-anak ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah, mereka wajib membawa taplak meja kecil untuk alas nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Ketika jam makan siang tiba, ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid ini dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama rata. Selesai makan, mereka bersama-sama menggosok gigi di tempat duduk masing-masing dengan peralatan yang dibawa. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan. Sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak ini wajib membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain. Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Ini contohnya. Kita lihat anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana. Sendirian. Mengagumkan melihat anak-anak kecil ini memiliki karakter hebat seperti ini. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat, yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin. Di setiap sudut wilayah Jepang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengantre dengan tertib, berjalan pada tempatnya, dan menghargai orang lain. Kita lihat antrean di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun, tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun belum benar-benar habis. Di eskalator ini kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyerobot jalur. Benar-benar mengagumkan, bukan? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter usia dini di Jepang. Jepang yang memiliki penduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib, dan bersih. Dan juga salah satu negara yang tingkat
setuju dengan pendapat ini, silakan share sebanyak-banyaknya. Pencet tombol like dan subscribe jika berkenan. Berikan saran atau kritik di kolom komentar ya. Sekeping Jaring akan kembali dengan informasi yang sama menariknya. Terima kasih, bye. Dari video yang tadi saya berikan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter itu memang akan berhasil dengan baik jika kita mulai dari sejak dini, dari sejak kecil, dari rumah, dari sekolah, dari lingkungan masyarakat, akan menghasilkan masyarakat yang tertib, manusia yang berbudaya, yang memiliki karakter yang tinggi. Seperti contohnya tadi di negara Jepang, merupakan negara yang terkenal dengan ketertibannya, budaya antrinya, juga kebersihannya. Itu karena pendidikan karakter yang sudah dimulai dari sejak dini. Murid hidup pada zaman yang sudah berbeda. Cara komunikasi, cara belajar, cara memandang diri, dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita dulu. Sekarang kurikulum seperti apa yang akan digunakan sudah sesuai dengan keadaan, di mana kurikulum itu sebagai jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses peredaran darah tidak lancar. Jadi jika kurikulum kita lemah, proses pengembangan pendidikan tidak akan berjalan dengan lancar. Pada umumnya di setiap negara memiliki 3 komponen kurikulum, yaitu tujuan, konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Bapak Ibu sekalian, kurikulum Merdeka ini mengutamakan kemerdekaan belajar murid dalam belajar. Adalah jantung perkembangan kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Bagi guru, kurikulum berfungsi untuk memandu dalam proses pembelajaran murid di sekolah. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berpusat pada murid, di mana pembelajaran yang memerdekakan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka merupakan transportasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara untuk membawa anak dalam kemerdekaan belajar, berpusat pada murid. Pendidikan adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam berkembangnya, di mana setiap anak memiliki keunikannya sendiri. Setiap anak memiliki potensi ada pada diri anak. Ada yang suka bernyanyi, ada suka yang berolahraga. Itu sesuai dengan potensi yang ada dalam diri anak sebelum dia masuk ke lingkungan sekolah. Pendidikan ibarat tata surya. Murid kita ibaratkan sebagai planet yang memiliki perbedaan dan ciri khasnya sendiri. Dalam planet memiliki lintasannya sendiri. Begitu juga murid yang memiliki karakter dan potensinya sendiri. Mereka, maksudnya murid di sini akan dipadukan dari perbedaan mereka itu dalam nilai kemanusiaan sebagai pusatnya seperti matahari yang menjadi pusat pada tata surya. Bapak Ibu semuanya perhatikan video berikut ini.
menolong dan dengan rasa merupakan ciri kebahagiaan bersama. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita melihat video tadi, ternyata setiap manusia itu memerlukan orang lain, dimana dari hal kecil, dari sekolah mungkin di rumah dapat kita terapkan untuk saling menghargai, dimana budaya positif itu dapat kita terapkan juga di sekolah. Dengan kerjasama dengan orang tua, budaya positif untuk saling menghargai, hidup berukun dengan sesama akan membawa kebaikan untuk kita semua. Setelah melihat video tadi, adakah yang ingin memberikan tanggapan? Melalui video tersebut, saya menangkap peristiwa yang memang ada kaitannya dengan budaya positif. Baik, terima kasih. Apakah ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih Ibu Leni yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dari video yang sudah kami tonton tadi itu menggambarkan anak yang saling tolong-menolong, ingin berbagi walaupun dia sudah disakiti oleh temannya tadi. Namun dari kejadian tadi menimbulkan bahwa keisengan, kejahilan anak-anak tadi itu membawa penyesalan pada diri sendiri. Jadi walaupun anak sudah disakiti, dia tetap mau berbagi sehingga akan merubah budi menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ibu Leni. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Pendidikan kurikulum merdeka ini pendidikan yang menuntun siswa sesuai dengan 3 aturan, 3 prinsip, yaitu kodrat alam. Kodrat alam ini masuk ke dalam kodrat keadaan di mana lingkungan sekitarnya sangat mempengaruhi dari karakter anak. Kodrat zaman mengikuti kemajuan zaman sesuai dengan tantangan di daerah masing-masing. Contohnya, tantangannya ada di daerah Bitung berbeda sekali dengan tantangan yang ada di daerah Jakarta. 2 prinsip melakukan perubahan, di mana di sini menggunakan alas trikon kontinu, artinya pendidikan harus mengalami perubahan terus-menerus seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Konvergensi itu perubahan yang harus kita lakukan mengikuti perubahan yang ada di luar supaya kita tidak tertinggal dengan kemajuan negara luar. Namun konsentris ini untuk memperkuat kita, walaupun kita mengikuti perubahan dunia luar, kita harus tetap mempertahankan nilai-nilai budaya yang ada di negara kita. 3. Budi pekerti. Budi pekerti itu terdiri dari budi itu terdiri dari cipta, raga, dan kasa. Sedangkan pekerti itu merupakan kekuatan tenaga yang diumpamakan dalam olahraga. Kurikulum Merdeka hadir untuk menanggulangi krisis kualitas pembelajaran di Indonesia agar terciptanya generasi adaptif yang sesuai dengan karakter dan kompetensi yang murid miliki dan mampu bertahan menghadapi tantangan zaman, mengatasi masalah mandiri dengan kekuatannya mereka sendiri. Pelajaran yang esensial dengan minat bakat yang diciptakan, ruang pembelajaran yang terbuka, merdeka, menarik, tidak
membosankan dan positif sangat mendukung dalam perkembangan kurikulum merdeka. Kebudayaan yang berbeda dan beragam itu bukanlah suatu halangan untuk kita maju, tetapi untuk memperkuat dan memperkokoh kebudayaan nasional. Hubungan kurikulum merdeka dengan penerapan budaya positif ini memiliki tujuan. Pertama, sebagai praktik baik atau pembiasaan melalui kegiatan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya antri, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, membaca salawat, pagi mengaji, menumbuhkan bernalar kritis, berintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Maksudnya, budaya positif dapat kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Seperti sebelum masuk, dia menyapa teman atau gurunya di depan kelas dengan ekspresi wajah senyum dan menyalami gurunya. Itu merupakan budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah kita. Kegiatan literasi yang menambah wawasan bagi murid menumbuhkan sikap kritis, di mana dengan membaca, murid dapat menambah pengetahuannya dari apa yang telah mereka baca. Contohnya di situ, misalnya dia membaca doa, dia tahu doa, cara berdoa untuk orang tua, cara dia berdoa untuk belajar, berarti sudah menambah cara berpikirnya menjadi kritis. Dalam diskusi kelompok dan kerja kelompok dapat menumbuhkan rasa kepemimpinan bagi siswa dan menumbuhkan sikap bernalar kritis bagi siswa. Contohnya dalam kelompok, siswa walaupun dalam suatu kelompok itu ramai, namun mereka tetap memiliki tugasnya masing-masing. Di situ juga diterapkan nilai mandiri setiap siswa untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga dia akan berpikir kritis. Di dalam kelompok tentunya harus ada ketua kelompok. Di situ melatih dia untuk sebagai pemimpin, belajar mengendalikan teman-temannya dalam satu kelompok. Tolak ukur yang saya ambil dari penerapan budaya positif adalah siswa terbiasa melakukan budaya 5S di lingkungan. Maksudnya, walaupun sekarang sudah dibiasakan ke budaya positif itu di sekolah, namun kita tingkatkan lagi dengan cara mengingatkannya, walaupun dia tidak dibawa sekolah, dengan bekerja kepada orang tuanya, untuk menuntut anaknya, memandu anaknya, menegur anaknya untuk selalu menggunakan budaya 5S pada lingkungan sekitar. Siswa terbiasa melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan akhlak mulia dan budi pekerti, saling menghargai teman, saling membantu dan bekerja sama. Siswa aktif dan kreatif dan bertanggung jawab belajar. Di mana visi pendidikan mengantarkan peserta didik menjadi manusia merdeka, mandiri dengan karakter dan kompetensi yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, perhatikan video berikut. Apa itu belajar Pancasila untuk siswa?
sikap hidup kita. Berikut 6 ciri atau sikap yang ingin dikembangkan dalam belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa artinya kita memahami dan menerapkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak yang dimaksud ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Memang itu penting untuk punya ciri khas budaya sendiri, tetapi ada untungnya juga kalau kita berpikiran terbuka dengan adat dan cara berpikir orang-orang di luar negeri. Dengan begitu, kita bisa mengambil sikap-sikap dari luar yang positif, tapi jati diri kita sebagai bangsa yang berpancasila tetap dipertahankan. Kita hidup dalam masyarakat, jadi sudah sepantasnya kalau kita saling membantu, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Misalnya, kebersihan sekolah atau acara perayaan tetangga. Dengan membagi tugas, pekerjaan jadi terasa lebih ringan dan cepat selesai. Ini artinya kita nggak perlu dipaksa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Dari dalam diri kita sendiri sudah ada keinginan dan motivasi untuk maju. Kita tahu apa yang mau kita capai di masa depan, jadi kita akan disiplin diri untuk terus belajar dan berusaha untuk mencapainya. Untuk bisa bersaing di dunia nyata, kita perlu mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah. Misalnya, kita tahu informasi apa yang harus dicari dan di mana mencarinya. Dan setelah informasi berhasil didapatkan, apakah sudah sesuai kebutuhan dan bisa dipercaya? Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan informasi yang kita punyai. Seseorang dikatakan kreatif kalau mampu menciptakan gagasan, karya, atau tindakan yang orisinal. Artinya, murni dari diri sendiri atau dari yang sudah ada, tapi diubah sehingga sesuai kebutuhan saat ini. Kreasi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar kita. Nah, itu dia 6 ciri pelajar Pancasila. Kalau begitu, apa ya contoh nyata dari pelaksanaan pelajar Pancasila? Pertama, kamu perlu tahu kalau membantu kamu mengembangkan ke-6 sikap tadi adalah tanggung jawab bersama. Memang dengan belajar Pancasila yang akan membuat rencana kegiatan kebanyakan adalah pihak sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Tapi nantinya ketika melaksanakan, banyak pihak lain yang akan terlibat juga, seperti orang tuamu dan masyarakat lewat komite sekolah misalnya. Nah, kamu sendiri punya peran penting nih. Apa ya peranmu di sini? Tentunya partisipasi acaranya dengan aktif. Contoh kegiatan yang mungkin dilaksanakan sekolahmu misalnya kegiatan literasi sekolah, misalnya pojok baca, ekskul, misalnya pramuka, sepak bola, atau tabuga, lomba, misalnya ada daerah, buat komik atau poster, pagelaran, misalnya konser karawitan, goyong, misalnya patroli keamanan sekolah. Jadi kalau sekolahmu mengadakan acara-acara seperti ini, yuk ikutan ramein. Semoga dengan rajin berpartisipasi seperti ini, kamu bisa jadi insan pelajar Pancasila yang unggul di masa depan. Terakhir nih, kakak mau tahu, apakah kamu menyambut baik adanya pelajar Pancasila? Kenapa? Isi ya kolom komentar. Jangan lupa like dan share supaya teman-temanmu juga jadi ngerti. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila, di mana yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian di situ tadi ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaran kritis, di mana pada saat kegiatan pembelajaran siswa itu harus memiliki rasa iman dan ketakwanya dapat kita terapkan dalam kegiatan acara berdoa sebelum dan sudah melakukan pembelajaran. Untuk
bersama-sama mengatasi masalah, menyelesaikan masalah atau tugasnya dalam kelompok. Dalam kegiatan kelompok itu, mereka memiliki tugasnya masing-masing, di mana anak-anak terlatih untuk mengerjakan tugasnya secara mandiri, walaupun dalam bentuk kelompok. Dalam mengeluarkan ide-ide, mereka itu berpikir untuk mengeluarkan pendapatnya yang memunculkan pemikiran yang menuju ke bernalar kritis. Kemudian mereka juga diarahkan untuk selalu berpikir kreatif, mengeluarkan pendapatnya secara spontan sesuai dengan kemampuan dan potensi dirinya. Dari gambaran 6 dimensi profil belajar Pancasila, adakah dari Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan? Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi dari video tadi. Pertama-tama dari video tersebut yang dapat kami sampaikan bahwa tentang profil pelajar Pancasila, memang untuk meningkatkan mutu pendidikan sekarang itu memang tidak terlepas dari pendidikan Pancasila yang harus diterapkan di sekolah yang pada dasarnya memang arah pelajaran Pancasila itu berasalnya dari rumah sebenarnya, dari lingkungan kita sekitar dan sampai ke sekolah, sampai ke masyarakat. Memang pelajaran Pancasila ini memang untuk generasi sekarang itu memang perlu, karena profil pelajaran Pancasila itu dapat menyentuh norma atau kehidupan yang nyata sebagai seorang pendidik, guru maupun anak di sekolah untuk berbuat yang lebih baik gitu. Karena pada zaman dulu memang pelajaran Pancasila itu memang beda nama, tapi khusus pendidikan Pancasila itu memang sudah diterapkan sejak lama sebenarnya. Cuman ya kita tahulah dari zaman ke zaman mungkin pendidikan itu perlu inovasi, jadi ada perubahan-perubahan. Tapi pada intinya pelajar Pancasila itu adalah pelajar yang benar-benar ditumbuhkan dari diri kita sendiri, dari masyarakat, dari orang tua sampai ke sekolah, sampai ke masyarakat dan lingkungan. Nah, sehingga kita dapat berpikir bahwa inilah yang akan menjadikan generasi muda kita mencintai bangsanya sendiri, mengakui dan menerapkan norma-norma yang ada di negara kita, sehingga dapat diharapkan pelajar maupun anak-anak zaman sekarang dapat menjadi anak yang lebih berguna di bangsa, orang tua, agama, orang tua, keluarga dan negara di kemudian hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamu. Terima kasih. Adapun dimensi yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Bapak Ibu, untuk supaya kita tidak terlalu tegang, bagaimana kalau kita ice breaking? Tolong ikuti ucapan saya ya. Ikuti ucapan saya. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Ayam, ayam, bebek, bebek. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, bebek, ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam. Berapa ayam? Berapa ayam? Ternyata Pak Boy yang konsentrasinya. Enak yang mengikuti ucapan saya. Terima kasih Pak Boy. Untuk jawabannya, karena tidak ada saingan, jadi Pak Boy dapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Ini adalah kegiatan
ini adalah penerapan di sekolah dengan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran yang dilakukan di kelas 5. Jadi Bapak Ibu dapat menerapkannya untuk meningkatkan iman dan takwa dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila. Ini murid kita di sekolah memiliki karakternya masing-masing. Terlihat dari wajah, penampilannya, orang tuanya. Berarti kita itu harus selalu menghargai perbedaan. Disinilah timbulnya masalah untuk menyatukan kebinekaan global, di mana kita tidak boleh membedakan murid satu dengan murid yang lainnya. Ini adalah video yang saya buat di kelas saya. Di sini dia melakukan kegiatan mulok dengan menghias kotak tisu dari kerang dan biji-bijian, di mana setiap kelompok, setiap anak memiliki idenya sendiri untuk meletakkan kerang di mana, walaupun kita melihatnya kurang teratur, tapi itulah ide dari dia sendiri yang memunculkan dia berpikir bernalar kritis, kreativitas dia sendiri dan mandiri dengan menyus dari biji-bijian dan kerang tadi, sehingga menghasilkan produk atau suatu karya yang kreatif. Ini kegiatan di sekolah pada upacara bendera, di mana siswa juga kita ajar untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas dalam kegiatan upacara bendera. Terlihat siswanya tertib, berpakaian seragam dan rapi dalam kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin di SD 5 Kelapa Kafit. Ini merupakan suatu budaya positif yang harus kita tingkatkan. Ini kegiatan di kelas, ini berhubungan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana saya di sini memberikan tugas mereka dalam kelompok. Walaupun mengerjakan dalam kelompok, mereka tetap melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dengan tugas yang dibagikan oleh ketua kelompoknya. Dalam kegiatan pembelajaran, di mana kita selalu mengingat bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Siswa lebih suka pembelajarannya diselingi dengan permainan karena sesuai dengan jiwa mereka yang senang bermain. Jadi di saat mereka mengerjakan tugas, saya melakukan ice breaking dengan sudah meletakkan kode 1 misalnya lagu Indonesia Raya, kode 2 lagu Baru Tidur, kode 3 misalnya lagu Tak Terletak,
nanti saat murid kita mengerjakan tugas, mereka akan berkonsentrasi, mereka akan mengingat. Ketika saya melihat anak satu, mereka langsung berdiri dan menyanyikan lagu, misalnya lagu Garuda Pancasila. Nah, itu terlihat sekali pembelajarannya sesuai dengan mereka dan terlihat mereka senang sekali pada kegiatan pelajaran kali itu. Ini sebenarnya video yang saya padukan dengan memasukkan lagu daerah supaya mereka lebih mencintai daerahnya. Di sini saya pada saat mereka mengerjakan tugas, saya menyebutkan angka yang di situ ada lagu Kepice. Pas sayang sekali videonya tidak bisa diputar. Pada saat itu anak langsung bangkit untuk menyanyikan lagu Kepice. Disinilah melatih konsentrasi anak-anak pada saat belajar, di mana sekalipun mereka belajar, mereka juga bisa bermain di dalamnya. Itulah tadi paparan dari saya tentang budaya positif. Tentang budaya positif di sekolah, bagaimana? Terima kasih kepada Ibu Eni atas paparannya. Saya ambil alih sebagai moderator. Sebagai sesi ini berjalan dengan baik, ada yang ingin saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Ya. Kami persilahkan. Ya, silakan kepada Pak Pian yang ingin bertanya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang bertanya. Setelah melihat pemaparan dari Bu Eni, saya cuma mau bertanya, bagaimana mengimplementasikannya kurikulum guru merdeka dengan era pada saat ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Pak Pian. Saya akan menjawabnya sesuai dengan pengetahuan saya ya, Pak Pian. Menurut saya cara menerapkan kurikulum merdeka di era sekarang sebenarnya sudah sejalan, karena itu adalah suatu peraturan yang dikeluarkan dari kementerian untuk menjalankan kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu di dalamnya terdapat filosofi Ki Hajar Dewantara yang sangat sesuai dengan keadaan sekarang, di mana pertama kita harus melihat potensi anak ini yang ada dalam dirinya saat dia berada di lingkungan, apa yang dia suka, terus bagaimana jiwa mereka. Dengan mengidentifikasi intrinsik dari mereka, kita akan dapat lebih mudah untuk menjalankan kurikulum merdeka ini. Kemudian selanjutnya potensi itu kita kembangkan, kita tuntun siswanya. Misalnya mereka senangnya di mana? Misalnya mereka senangnya di olahraga. Olahraga apa yang mereka senang? Nah, disitulah kita mungkin akan menuntun mereka. Walaupun kita tidak bisa, kita bisa mengajak atau memanggil pelatih sesuai dengan kemampuan yang akan mereka kembangkan. Mungkin begitu Pak Pian cara kita menerapkan di sekolah. Bagaimana? Apakah sudah puas? Alhamdulillah puas, Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Pian. Terima kasih kepada Pak Pian yang sudah bertanya mengenai sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Eni Elani. Selanjutnya kepada Bu Lucy, silakan
Baik, terima kasih kepada Ibu Tri dan Bu Leni. Saya hanya ingin bertanya bagaimana penerapan kurikulum merdeka terhadap siswa-siswi di sekolah. Terima kasih. Hampir sama pertanyaannya Pak Pian ya Pak Pian? Sebenarnya sudah saya tidak apa-apa, saya jelaskan kembali. Pertama, dengan kita mengidentifikasi kondisi pada diri anak, di mana kita melihat apa keinginan anak, apa yang akan dia kerjakan, kita ikuti, kita arahkan mereka dengan cara, misalnya mereka senangnya di mana kesenian. Walaupun kita tidak bisa bernyanyi, kita bisa memanggil guru nyanyi sebagai sebagai motivasi untuk dia untuk lebih maju, begitu Ibu. Misalnya anaknya suka matematika, mungkin kita bisa mengajarkan matematika. Kita gali potensinya, mungkin di kegiatan lomba olimpiade bisa kita ikut sertakan, sehingga potensi yang ada pada dirinya akan lebih cepat berkembang, begitu Bu. Bagaimana Ibu? Baik, Gimana? Oke. Terima kasih. Itulah sesi tanya jawab pada sosialisasi ini. Akan dilanjutkan pada kegiatan umpan balik. Ya. Kepada Bu Parti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umpan balik dari saya bahwa budaya positif yang mengenai beriman kepada Allah atau Tuhan Yang Maha Esa antara lain dapat dilaksanakan kepada anak-anak sebelum belajar untuk membaca doa. Kemudian kepada orang tua dapat diterapkan juga untuk ikut berdoa dalam keadaan sehari-hari, misalnya sebelum makan, mau masuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Mungkin dari itu saja yang dapat kami berikan kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fakti. Ternyata Bu Fakti sudah menerapkan budaya positifnya di sekolah. Namun beliau masih ingin mengajak orang tuanya untuk sehingga budaya positif itu menjadi suatu kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah dan di dalam rumah. Bagaimana Bu Sri, umpan balik? Terima kasih atas kesempatan dari ini. Umpan balik ya, setelah saya mendengarkan paparan dari Bu Leni ini, saya memahami pentingnya penerapan budaya positif kepada siswa, antara lain tentang 5S tadi. Senyum, salam sapa, sopan dan santun. Mungkin akan atau dilanjutkan untuk kegiatan sekolah sehari-hari. Terima kasih kepada Bu Sri yang sudah memberikan umpan baliknya. Kegiatan 5S akan beliau terapkan untuk di lingkungan sekolah, akan dirubah menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi siswa. Demikianlah sosialisasi yang diadakan Ibu Leni Erlani. Untuk saya sebagai moderator, saya akan menarik kesimpulan bahwa budaya positif dapat diterapkan di lingkungan sekolah, baik itu melalui kurikulum merdeka yang sudah tercantum yang ada di profil pelajar Pancasila di dalamnya untuk menanamkan karakter baik kepada siswa. Demikianlah sosialisasi ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dari yang saya tampilkan dan Ibu yang saya tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.